Terima kasih buat salib-Mu yang tidak ternilai dalam hidup kami. Engkau menunjukkan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biar hari ini Tuhan, kuasa kebenaran-Mu kembali melawat kami, mengkalibrasi hati kami, menyelaraskan hati kami dengan hati-Mu Bapa, sehingga kami semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah dengan kuasa yang tidak terbatas. Lawatan-Mu nyata di tengah kami, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Ketika Injil-Mu diberitakan, hati kami boleh menerima, dan hati kami seperti tanah yang subur ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Boleh kita berkati samping kanan dan kiri kita. Katakan, aku senang melihat-Mu ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali meneruskan seri khotbah tentang perumpamaan. Perumpamaan kali ini kita akan masuk ke perumpamaan yang tidak asing lagi, tapi sedikit mengulas perumpamaan minggu yang lalu, yaitu biji sesawi dan ragi. Kerajaan sorga itu diumpamakan seperti biji sesawi yang kecil, sering sekali tidak dianggap, tidak dipandang. Kerajaan sorga itu diumpamakan seperti ragi yang tidak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Demikianlah kerajaan Allah, saudara. Ketika kita menghidupinya karena ada penyangkalan diri, karena ada pikul salib, dunia tidak memandang, dunia tidak memperhitungkan. Tetapi di mana ada penyangkalan diri, di mana ada pemikulan salib, di mana ada kehidupan yang hidup bagi Allah, di situ hadir kerajaan Allah. Amin. Karena itu biarlah lewat perumpamaan biji sesawi dan ragi, kita membawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dan hari ini kita belajar bersama-sama tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika ketemu orang di jalan, lalu setiap kali ketemu orang, dia kasih nasi bungkus, dia kasih nasi kotak, dia kasih sembako. Lalu pada waktu dia kasih sembako, tolong difoto ya kan, foto sejenak. Lalu yang mengasih sembako bilang, Pak, sorry, saya masuk ke rumah dulu. Dia pakai baju yang bagus. Bapak di sini ya, Bapak sebelah sana, tolong foto dulu katanya. Jadi seolah-olah dia yang memberi sembako itu, saudara. Bagaimana kalau kita ketawa sejenak? Anggap aja cerita tadi lucu, Bapak Ibu. Nggak ada yang ketawa soalnya ya. Saya sudah persiapkan, kok nggak ada yang ketawa ya. Sesekali nggak apa-apa, nyenengin saya gitu loh ya. Kalau nggak lucu, ketawa saja, jadi supaya semangat gitu ya. Nah, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Orang seperti apa sebenarnya yang murah hati itu? Apakah orang yang memberi sedekah, memberi nasi bungkus dikatakan orang yang murah hati, saudara? Nah, kita melihat dari perumpamaan yang murah hati ini, kita akan baca di ayat yang ke-25 sampai ayat yang terakhir nanti. Saya baca ayat yang ke-25, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-27. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 26. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia?
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 36. 37 bersama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin, saudara. Benarkah sekedar perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan sekedar menyampaikan pesan moral kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bermurah hati? Dan bagaimana seharusnya dikatakan orang yang bermurah hati itu? Bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain, ya, di saat orang lain itu membutuhkan pertolongan kita. Dikatakan di ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya adalah bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Berarti di sini sebenarnya Tuhan tidak sedang mengajar bagaimana kita memiliki moral yang bermurah hati. Tapi justru sesungguhnya Tuhan Yesus mau menyampaikan ada pesan yang jauh lebih tinggi dari sekedar pesan moral. Tuhan Yesus berkata, perbuatlah demikian. Dua kali Tuhan Yesus berkata demikian di ayat 28 sama 37. Artinya saudara, ada undangan untuk melakukan satu perintah yang kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Makanya perintahnya itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti apa Bapak Ibu? Dirimu sendiri. Inilah kasih yang terutama dan perintah yang pertama di dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, ukuran mengasihi Allah dan sesama itu seperti apa? Ketika saudara sudah taat ibadah hari Minggu, taat melayani, taat memberi persembahan, ya, ukuran kita itu mengasihi Tuhan itu seperti apa? Apakah sudah dikatakan mengasihi Tuhan? Ukurannya seperti apa? Apakah ukurannya ukuran yang kita gunakan atau ukurannya Tuhan? Perintah ini sebenarnya adalah perintah yang mustahil untuk kita lakukan dengan kekuatan kita. Tetapi sering sekali kita sama seperti waktu kita kecil, atau waktu kita masih kecil, atau anak kecil, waktu dia lompat dari meja, I want to touch the sky. Waktu dia lompat lagi, aku sudah menyentuh langit. Padahal dia masih melompat setinggi meja atau setinggi kursi. Karena ukuran waktu kita mengasihi Allah, kita sudah melakukan A, B, C. Mungkin Bapak Ibu sudah memberi persepuluhan, rajin gereja setiap hari Minggu, sudah taat menolong, melayani. Bagaimana setelah kita melakukan itu semua? Ada orang yang besok datang di gereja kita, dia tidak hanya datang di hari Minggu di gereja kita, tetapi dia datang setiap kali ada ibadah, dia datang. Dia tidak hanya memberikan 10%, tapi dia memberikan 15%, saudara. Dia tidak hanya melayani,
di atas panggung gereja, tapi di belakang layar gereja pun dia aktif melayani. Lalu 5 bulan kemudian ada lagi yang datang ke gereja kita. Dia tidak hanya memberikan waktunya, tidak hanya memberikan hartanya, tapi dia memberikan hidupnya. Dia memberikan segalanya untuk Tuhan. Apakah ukuran kita dalam kita berkata mengasihi Allah dan sesama kita manusia? Karena manusia sering sekali melompat setinggi kursi, sudah merasa mereka menggapai langit. Waktu bisa melakukan sebuah ketaatan, merasa mereka telah berbuat sesuatu untuk Tuhan, dan memandang Tuhan harus melakukan sesuatu untuk mereka karena perbuatan ketaatan mereka. Ketika mereka mulai taat, mereka merasa Tuhan itu berhutang pada mereka karena ketaatan mereka. Maka saudara, perintah ini bukanlah perintah yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Karena itu Tuhan mau menyampaikan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan ini kepada kita semua. Di ayat 30 dikatakan, jawab Yesus adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Siapa sebenarnya orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko? Yerusalem itu adalah rumah Allah, kota damai. Yeriko itu adalah kota yang dikutuk, yang dilululantahkan, ya, dikelilingi oleh tentara orang Israel, runtuh di hari yang ke-7. Dilululantahkan, ya. Ini adalah gambaran orang-orang yang tadinya kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah, tapi manusia memilih jalannya sendiri, hidup di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memilih jalan bagi dirinya sendiri, ia tersesat, ia harus terbuang dari Taman Eden. Dan kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita yang suka sekali hidup sesuai dengan keinginan kita, hawa nafsu kita, ambisi kita. Siapa orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, saudara dan saya? Waktu orang itu turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia dirampok. Tidak hanya dirampok, dihajar sampai sekarat, tidak bisa bangun lagi. Lalu pada waktu orang ini tidak bisa bangun di jalan, adalah seorang imam. Seorang imam itu dengan pakaian yang lengkap, dengan identitas yang lengkap, dia hanya memandangi saja, lalu melewat begitu saja. Lalu datang lagi seorang Lewi, seorang yang sibuk melayani di rumah Allah. Ia juga melakukan yang sama. Ia memandang lagi, lalu ia mulai menghindar, mengiring, lalu ia melewati begitu saja. Dari si kejadian ini kita bisa melihat, saudara, ahli Taurat atau agamawi, mereka tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak bisa menyelamatkan. Mereka hanya bisa mengasihi secara seremonial. Buat mereka mengasihi itu adalah pelayanan, mengasihi Tuhan itu adalah pelayanan. Mengerjakan tugas pelayanan itu yang utama. Tidak mau tahu orang sakit, orang sekarat, yang penting saya melayani. Buat mereka itu kalau mengasihi itu ada untungnya, ada sesuatu timbal balik, baru mereka mau mengasihi. Kalau menyangkut nama baik mereka baru mereka mau berkorban. Inilah agamawi, inilah ahli-ahli Taurat, ya. Agamawi, ahli-ahli Taurat tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan. Agama hanya bisa memandangi dari jauh saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Agama tidak pernah bisa menolong kita. Agama hanya bisa memandangi kita dari jauh saja.
Mengasihi secara agamawi saja, rajin beribadah, melayani, tapi tidak nyata di dalam perbuatan pada sesama. Karena itu kita akan melihat dua sosok yang kontras. Ahli Taurat dan agamawi sama, tapi ada satu orang yang berbeda, yaitu Samaria. Samaria ini adalah orang yang dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria ini adalah orang yang dipandang hina karena perkawinan campur. Mereka tidak lagi dicap sebagai bangsa Yahudi. Mereka dipandang sebagai kafir, saudara. Tetapi waktu orang Samaria itu lewat, ia berbeda dengan orang Yahudi. Ia berbeda dengan iman. Ia berbeda dengan orang Lewi. Ia melakukan sesuatu yang kontras dengan orang yang atribut agama, berarti atribut pelayanan, saudara. Dia menolong, membalut luka-lukanya, mengangkat orang itu, lalu dia bawa kepada penginapan. Lihat, saudara, imam menempatkan kewajiban-kewajiban seremonialnya jauh lebih penting ketimbang melayani orang yang malang itu. Dan kesalehan lahiriah yang tampak ternyata lebih penting daripada kasih yang sejati. Nih, orang agamawi seperti ini, saudara. Hanya fokusnya kepada kewajiban-kewajiban, fokusnya kepada pelayanan-pelayanan, nggak mau tahu orang mau mati, orang itu sekarat, orang itu susah, dia nggak mau tahu. Yang penting buat dia adalah seremonial. Buat mereka yang tampak itu lebih penting daripada kasih yang sejati. Orang Lewi juga hal yang serupa, tidak mau pusing, tidak mau mengambil resiko menolong orang yang tidak mereka kenal. Mereka nggak mau mengotori, membuang waktu mereka untuk menolong. Nah, inilah yang terjadi ketika kita menjalani kehidupan kita. Ada yang disebut dengan social exchange theory, teori pertukaran sosial. Mau melakukan sesuatu kalau itu memberi positif buat dirinya. Mau melakukan sesuatu sebagai investasi di kemudian hari. Kalau aku lakukan, nanti aku dapat untung apa? Kalau aku berbuat ini, untungku apa? Untung atau buntung? Dari sini Bapak Ibu kita belajar 3 hal yang sangat penting. Pelajaran dari orang yang agamawi. Berbicara, yang pertama, membicarakan mengenai kebenaran tidak menjamin perubahan hati. Pengetahuan Alkitab tidak menjamin perubahan karakter. Sibuk melayani belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Agama hanya bisa memandangi kita, keadaan kita, bahkan kita memandang orang lain hanya dari jauh saja. Tapi puji Tuhan, saudara, dalam cerita ini ada seorang Samaria. Ia tergerak oleh belas kasihan. Ia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, membawanya ke tempat penginapan. Tidak hanya itu, dia meninggalkan 2 dinar dan berkata, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantikannya. Siapakah orang Samaria ini, saudara? Orang Samaria ini adalah Yesus yang sering sekali ditolak, dihina. Yesus yang tidak dianggap oleh dunia ini. Raja yang diinjak-injak, raja yang dihina. Meski Tuhan Yesus ditolak, meski Tuhan seringkali disakiti, diabaikan, tapi Yesus mengasihi kita tanpa pamrih. Di dalam ayat 33 dikatakan, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan di sini adalah confession. Arti confession adalah tergerak bagian dari dalam bagian tubuh kita, yaitu hati kita. Ada empati, ada belas kasihan. Bukan seperti perumpamaan ilustrasi yang saya sampaikan di awal tadi, memberi sembako, memberi sedekah, disuruh foto.
Ya kan? Karena ada sesuatu image yang akan dia terima di tengah-tengah masyarakat, bahwa saya ini adalah seorang yang murah hati, padahal dia sedang berkampanye, padahal dia sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang dia berikan. Maka saudara, kasih orang percaya itu seharusnya sebuah ekspresi, bukan impresi. Bukan sesuatu perbuatan yang kita lakukan supaya orang lain juga berbuat kepada kita. Kalau kita mengasihi dengan seperti ini, di sana tidak ada unsur kemurahan hati. Di situ ada unsur kepentingan diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dua perbedaan sosok di sini. Orang agamawi hanya bisa mengasihi secara seremonial, mengasihi karena ada ekspektasi, karena ada maunya, karena menyangkut nama baiknya, melakukan ibadah, kegiatan rohani, semuanya dilakukan untuk sesama sebagai transaksional. Sedangkan orang yang Samaria yang murah hati itu melakukannya tanpa pamrih. Ia melakukannya karena memang dia murah hati. Ia melakukannya karena memang ia punya belas kasihan. Ia melakukannya karena dia adalah pribadi yang murah hati. Itulah Tuhan Yesus kita yang kita kenal di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Kita melihat di sini keadaan kita bukan saja sekarat tetapi mati. Mati. Taurat dan agama tidak bisa menghidupkan kita. Taurat dan agamawi tidak bisa melepaskan atau menyelamatkan kita. Tapi di sini ada seorang Samaria yang baik hati. Tapi sebenarnya saudara, Yesus jauh lebih baik dari orang Samaria ini. Orang Samaria itu hanya bisa memberikan minyak dan anggur, tetapi Yesus memberikan darahnya, dagingnya untuk tercabik-cabik, supaya saudara dan saya sembuh dan sehat. Orang Samaria itu hanya bisa menanggung penginapan dan merawatnya, tetapi Yesus memberikan nyawanya untuk menebus kita. Orang Samaria itu hanya meminta pemilik penginapan untuk merawat, tetapi Yesus memberikan rohnya untuk memimpin kita dan menolong kita. Itulah Yesus saudara, itulah Yesus saya. Dia tidak sekedar melakukan sesuatu untuk mendapat sesuatu bagi kita. Dia menolong kita, dia menyelamatkan kita karena dia adalah pribadi kasih itu sendiri. Dia adalah pribadi murah hati itu sendiri. Dia melakukan karena dia mengasihi kita. Dia mau mati, berkorban buat kita karena dia mengasihi kita. Sekarang siapakah penginapan itu? Apa makna penginapan di dalam nas ini? Siapakah the innkeeper, dalam bahasa Inggris innkeeper, pengurus penginapan? Pengurus penginapan itu adalah kita yang sudah ditolong, diobati dan diselamatkan. Saudara dan saya yang sudah mengalami kemurahan hati Tuhan, yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, yang sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Oleh belas kasihan dan kemurahan itu juga kita menolong orang lain. Amin, saudara. Jadi tanda seseorang yang sudah mengalami pribadi Samaria, pribadi yang murah hati dalam dirinya, dia akan menjadi team keeper, ya. Dia akan menjadi innkeeper. Kita akan innkeeper ini sebenarnya saudara, kita akan dimampukan, kita akan disupport oleh pribadi yang bermurah hati itu untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Siapa sebenarnya tim keeper? Innkeeper ini. Innkeeper adalah gereja Tuhan. Amin. Sosnya gereja Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk orang-orang yang menerima, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kapan gereja Tuhan berfungsi? Saat kita hidup karena kemurahan hati Tuhan.
Saat kita mengalami pribadi yang bermurah hati itu, kita akan menjadi orang yang dimampukan untuk bermurah hati. Tidak lagi melakukan kebaikan sebagai transaksional. Tidak lagi mau melakukan sesuatu karena ekspektasi pribadi. Minggu yang lalu kita belajar, kita melakukan sesuatu bukan karena untuk supaya kita dihargai, dihormati, diterima, dan dikasihi oleh Tuhan. Karena penerimaan penghargaan kita sudah selesai di atas kayu salib. Maka kita melakukan sesuatu karena hati kita tidak pernah bisa lagi membendung belas kasihan Tuhan yang kita alami. Karena hati kita tidak pernah lagi bisa membendung kemurahan hati Tuhan yang kita alami. Kebaikan Tuhan yang kita alami. Itu meluap dari hati kita. Dan pasti dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Dan pada waktu saudara dan saya mengalami luapan kasih sayang Tuhan, luapan kemurahan hati Tuhan, luapan kebaikan Tuhan, saudara dan saya menjadi innkeepers-nya Tuhan. Menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa mengalami kemurahan hati Tuhan juga. Haleluya, amin. Kalau saudara sudah mengalami kemurahan hati Tuhan, saudara juga rindu akan supaya lewat saudara orang lain juga mengalami kemurahan hati Tuhan. Sama seperti penginapan ini tadi, supportnya dari siapa? Dari orang Samaria yang murah hati. Dia kasih 2 dinar. Kalau ada belanja dilebihkan, dia akan kembali dan bayar lunasi. Waktu orang Samaria itu berbuat baik, dia tidak pernah tinggalkan namanya siapa, identitasnya apa, karena dia tidak pernah melakukan kemurahan hati untuk meninggikan dirinya. Beda dengan orang imam dan orang-orang Lewi, menolong, selalu memikirkan, hanya fokusnya kepada seremonial saja, pelayanan saja. Mari kita menjadi gereja, fokusnya bukan pelayanan, fokusnya adalah kepada jiwa. Amin. Kalau pelayanan seringkali kita mengorbankan manusianya untuk pelayanannya. Kita harus menggunakan rutinitas pelayanan kita, kegiatan pelayanan kita untuk mengobati, menyelamatkan, untuk memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Karena saya juga dulu pernah seperti itu. Menjadi orang yang seremonial, harus, tapi mengorbankan perasaan orang, menyudutkan orang, menyakiti hati orang. Karena Allah kita yang sudah ditolong, diobati, diselamatkan, kita dimampukan untuk dan dipanggil untuk berbelas kasihan juga kepada orang lain. Itulah gereja Tuhan. Karena Allah, yuk kita baca sama-sama mulai dari yang kanan. Karena Allah telah berbelas kasihan, maka kita dapat mengasihi sesama sebagai ekspresi iman, bukan hanya karena impresi. Maka kita juga dapat mengasihi sesama walau tidak dianggap dan diakui. Karena Allah telah berbelas kasihan, maka kita dapat mengasihi sesama manusia walau berbeda. Karena Allah telah berbelas kasihan, maka kita juga dapat mengasihi Tuhan dengan motivasi yang tulus. Orang yang agamawi itu tidak mau menolong orang yang kena rampok itu karena nggak tahu siapa identitasnya. Mereka nggak mau repot. Tetapi waktu kita mengalami kasih Allah, apakah motivasi orang itu, apakah latar belakang orang itu, apapun keadaan orang itu, ada belas kasihan Tuhan, ada kemurahan hati Tuhan yang memampukan kita untuk menolong. Sehingga kasih kita bukanlah kasih yang transaksional, tapi kasih kita adalah kasih yang tulus, ikhlas, murni di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberi perintah kepada kita, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, Allah yang telah mengasihi kita, telah mengutus anaknya sebagai pendamping bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan sama seperti anak kecil. Aku melompat setinggi kursi, aku sudah mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan standar kita. Tapi waktu kita mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan kasihnya terus mengalir, suplainya tidak pernah berhenti, hati kita tidak bisa menampung karena hati kita hanya sedikit, saudara. Kita
nggak bisa menampung kebaikannya, kita nggak bisa menampung kasihnya, kita tidak bisa menampung kemurahan hatinya. Itulah yang meluap. Apakah suami kita sering menyakiti hati kita? Apakah istri kita sering kali mengecewakan kita? Dia tetap menerima, dia tetap merasakan. Apakah tetangga kita sering buat kita kesel? Dia tetap merasakan kasih itu, dia tetap merasakan kemurahan itu. Apakah saudara kita suka sekali menyakiti, menyerang kita, mendiskreditkan kita? Dia tetap merasakan itu, dia tetap merasakan itu. Dia tidak temukan itu di luar sana. Karena kalau di luar sana dia melakukan kesalahan, dia dihakimi, dia dihujat, dia ditekan dan dia mendapatkan hal yang sama. Tapi waktu dia melakukan itu kepada kita, kok ada sesuatu yang beda. Kok orang ini begitu, sering sekali saya menyakiti, sering sekali saya menyerang, kok dia tetap baik sama saya. Kenapa kok itu bisa terjadi? Kenapa kok bisa Bu Jami itu begitu baik sama saya, padahal saya sering jahat mengecewakan dia? Disitulah saudara, kita menjadi innkeeper-nya Tuhan. Melalui kita, orang lain menemukan kasih kemurahan yang sejati, yang mereka tidak pernah temukan di agama, mereka tidak pernah temukan di dalam kesibukan mereka melayani, tetapi mereka temukan dalam pribadi yang mengalami kasih kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pertanyaan di awal tadi, pertanyaan oleh Pak Guru, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya saudara, terimalah kemurahan hati dari Tuhan. Maka kehidupan kekal itu, aliran-aliran kasih yang ini akan dirasakan lewat kehidupan saudara. Dan orang lain pun akan menemukan kemurahan hati yang menyelamatkan mereka, yang menyembuhkan mereka, yang memulihkan mereka, yang membawa mereka kepada arti hidup mereka yang sesungguhnya. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu untuk tunduk kepala. Mari kita ambil waktu untuk merefleksikan firman kebenarannya. Bagaimana selama ini kita menjalani kehidupan kerohanian kita? Apakah hanya selevel dengan orang-orang yang beragamawi, yang hanya mengutamakan seremonial? Apakah kita menjalani kehidupan kita selama ini sebagai transaksional? Mengapa imam dan orang Lewi bertransaksional kepada sesamanya? Karena mereka juga bertransaksional dengan Tuhan. Mereka melakukan perintah-perintah, mereka melakukan aturan-aturan agamawi supaya diberkati dan diselamatkan. Kalau itu kehidupan iman kita, maka pasti kita akan menjadi orang yang bertransaksional kepada orang-orang sekeliling kita, kepada suami, kepada istri. Kita akan menjadi orang yang sangat hitung-hitungan kepada mereka, apalagi kepada gereja, apalagi kepada orang lain, kepada orang terdekat pun pasti kita akan selalu hitung-hitungan. Yang selalu kita kedepankan adalah ego. Apa yang ku dapat? Kalau aku berbuat baik, kalau aku berkorban, apa yang kau lakukan untuk saya? Saudara, ketika kehidupan saudara seperti ini, sesungguhnya saudara sedang bertransaksional dengan Tuhan. Itu akan terlihat bagaimana saudara memperlakukan saudaramu, bagaimana saudara memperlakukan orang terdekatmu. Saudara akan terlihat, karena realita akan menunjukkan fokus kita, apa yang menjadi fokus kita selama ini. Kalau itu keadaan saudara, mari dengan kerendahan hati berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau mengalami kemurahan hati dari pribadi anak-Mu Yesus Kristus. Aku mau hidup hanya karena kemurahan hati Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan. Tuhan yang sudah
memberikan segalanya. Tuhan yang sudah memberikan anak-Mu Yesus buat aku. Tuhan Yesus yang sudah menyediakan segala yang kuperlukan. Kesembuhan, mujizat, berkat, keselamatan telah Engkau jamin di atas kayu salib Tuhan. Biar aku hidup karena itu. Dan mulai hari ini, kalau aku berbelas kasihan, kalau aku berbuat baik, kalau aku taat, kalau aku melayani, semua aku lakukan sebagai ungkapan syukur dari Tuhan. Karena aku sadar Tuhan, aku tidak mampu mengasihi-Mu dengan kekuatanku. Aku hanya dimampukan mengasihi dengan kasih kemurahan Allah yang ku alami, ku terima di dalam hidupku. Ketika saudara menghidupi kasih-Nya, saudara akan menjadi inkipernya Allah. Gereja yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan, untuk menyelamatkan mereka yang saat ini babak belur karena dosa. Mereka yang telah dicuri, mereka yang telah mengalami dirampok oleh iblis, karena iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan membutuhkan inkiper zaman sekarang. Ada begitu banyak saudara kita yang dirampok habis-habisan oleh iblis, yang dicuri, dihajar babak belur. Dan kalau saudara sudah mengalami kemurahan hati Tuhan, maukah saudara menjadi inkipernya Tuhan dan berkata hari ini, Tuhan, biar aku mau menjadi orang yang mengalirkan kemurahan hati Tuhan. Biar aku mau menjadi orang yang menyalurkan kasih Tuhan, kebaikan yang kulakukan, pelayanan yang kulakukan, aku mau lakukan sebagai ungkapan syukur, sebagai limpahan kasih-Mu yang telah kualami dalam hidupku. Dan aku akan melihat orang satu persatu disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan melalui kehidupanku. Dan saudara menemukan arti hidup saudara yang sesungguhnya. Amin, amin, amin. Bekerjalah Roh Kudus, tidak seorang pun kau lewatkan di ruangan ini. Berkaryalah Bapa, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Buka hati setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang pulang dengan hati yang keras, tidak ada yang pulang dengan hati yang sama. Kami menjadi orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang menjadi inkipernya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Berbicaralah Tuhan. Jamah, baharui hati kami. Kami mau dibaharui. Dalam kesesakan kami, Engkau selalu ada. Memberi kami kedamaian, memberi kami kekuatan. Kesesakan, amin. Jadikan aku baru Tuhan. Jadikan aku baru. Oh, sungguh ku terharu amanku di dalam. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan dengan kesungguhan. Oh,